Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mandailing Natal. Kali ini guys, saya akan menerangkan terhadap masa pengenalan lingkungan sekolah, atau bisa kita singkat dengan MPLS, di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi pada tahun 2023. Sebelum kita melanjutkan MPLS ini, di pokok bahasan ini kita akan membahas terhadap visi dan misi SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Visi dan misi tentunya harus bisa kita pahami apa itu pengertian terhadap visi dan misi. Adapun pengertian dari visi tersebut adalah gagasan yang berorientasi pada masa depan atau cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang. Sementara misi adalah langkah-langkah tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuatu dengan visi yang ditetapkan. Jadi, visi merupakan sesuatu yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah kegiatan untuk mencapai sesuatu tersebut. Jika visi adalah tujuan utama, maka misi adalah tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Salah satu contohnya, peserta didik pada saat melaksanakan proses pembelajaran, dia merasakan tenang untuk tidur dan tidak akan mendengarkan guru pada saat menerangkan bahan ajar. Kemudian pada saat di rumah, seorang peserta didik atau malas untuk mengerjakan PR atau pekerjaan yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya, peserta didik menumpukan sebuah tugas-tugas yang akan dikerjakan, sehingga membuat peserta didik tersebut menjadi malas untuk mengerjakannya. Kemudian untuk selanjutnya, tidur pada saat proses pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya, peserta didik bermalas-malasan atau dengan santai terhadap apa yang telah dipelajari di sekolah, tidak mengulangi kembali proses pembelajaran tersebut di rumahnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Salah satunya contohnya adalah peserta didik akan merasa terus untuk mencari masa depan yang akan bahagia dan selalu mencari untuk prestasi ke masa depan tersebut. Salah satu contohnya, peserta didik akan bercita-cita sebagai untuk melanjutkan masa depan. Ada yang menjadi koki, pengusaha, polisi, bidan, pemusik, guru, dan pengusaha, baik dia kerja di bank dan sebagai tenaga kerja. Visi yang tercantum di sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah yang membentuk insan berkarakter, mulia dan bertanggung jawab, terampil dan kreatif di bidangnya, serta berbudaya lingkungan untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, untuk misi, yang pertama, mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan sikap bertanggung jawab pada diri dan laku murid. Yang ketiga, menumbuhkan dan menerapkan sikap terampil dan kritis baik pada lisan, juga berperilaku dan berbuat. 4. Mewujudkan sikap kreatif dan inovatif dalam bertindak sesuatu sesuai kemampuan. 5. Menanamkan sikap dan perilaku berbudaya lingkungan. Yang keenam, mencintai budaya dan sifat leluhur. Yang ketujuh,
memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran yang efektif. Yang kedelapan, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pernahkah kalian memperhatikan pohon bambu? Dan tahukah kalian kalau pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan yang berarti selama 5 tahun pertama? Walaupun disiram dan dipupuk setiap hari, tetapi tumbuhnya hanya beberapa sentimeter saja. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat pesat dan ukurannya bukan lagi sentimeter, melainkan meter. Sebenarnya, apa yang terjadi pada sebuah pohon bambu? Ternyata, selama 5 tahun pertama, dia mengalami pertumbuhan dahsyat pada akarnya dan bukan pada batangnya. Yang dimana pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang mencapai puluhan meter kelak di kemudian hari. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pertumbuhan pohon bambu? Jika kita mengalami suatu hambatan serta kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan kita justru sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Ketika kita lelah dan hampir menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan, jangan pernah terbesit putus harapan. Ada pameo yang mengatakan, the hardest part of a rocket to reach orbit is to get through the Earth's gravity. Bagian terbesar agar sebuah roket mencapai orbit adalah saat melalui gravitasi bumi. Jika diperhatikan, bagian peralatan pendukung terbesar yang dibawa oleh sebuah roket adalah jet pendorong untuk melewati atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah roket melewati atmosfer, jet pendorong akan dilepas dan roket akan terbang dengan bahan bakar minimum pada ruang angkasa tanpa bobot, melayang ringan, dan tanpa usaha keras. Demikian pula dengan manusia. Bagian terberat dari sebuah keberhasilan dan kesuksesan adalah di saat awal mulai usaha. Karena segala sesuatu terasa begitu berat, penuh tekanan, dan penuh perjuangan dengan resiko kegagalan. Namun jika kita bisa melewati fase tersebut, kelanjutannya akan terasa lebih mudah karena hal berat, penuh resiko, dan tekanan tinggi sudah pernah kita lewati. Tapi sayangnya, tidak sedikit orang yang menyerah di saat tekanan dan beban dirasakan terlalu berat, bagaikan sebuah roket yang gagal menembus atmosfer. Ketika pohon bambu tertiup angin kencang, dia akan merunduk, tetapi setelah angin berlalu, dia akan tegak kembali. Begitu pula kehidupan manusia yang tak pernah lepas dari cobaan dan rintangan. Maka jadilah seperti pohon bambu. Fleksibilitas pohon bambu mengajarkan kita sikap hidup yang berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani hidup, walaupun badai dan topan menerpa. Tidak ada kata menyerah untuk terus bertumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Pastikan dalam hari-hari ke depan, hidup kita akan menjulang tinggi dan membawa manfaat bagi sesama. Semoga menginspirasi ya. Tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. 4 kata kunci dari visi sekolah yaitu kompeten, berkarakter, produktif, dan berdaya saing global dijabarkan dan diimplementasikan melalui 9 misi seperti yang terlihat di dalam paparan presentasi berikut ini. Pengertian kompetensi yaitu aku bisa apa atau aku mampu apa. Ketika lulus nanti, maka kalian harus berani menyatakan diri bahwa aku bisa apa atau aku mampu apa. Bukan malah bicara, ini loh ijazahku, please. Pengertian kompeten adalah aku bisa atau aku mampu. Dari visi yang terkait dengan kompeten tadi, maka dijabarkan dalam misi yang pertama, yaitu mengembangkan kurikulum yang mampu menciptakan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hubungan kerjasama atau link and match yang terjadi antara SMK dan dunia kerja, maka kunci yang paling penting adalah bagaimana kurikulum disusun bersama
antara SMK dan dunia kerja. Ini menjadi kunci penting yang akan menentukan bagaimana kompetensi lulusan yang dihasilkan yang sesuai dengan kurikulum real di dunia kerja. Tentunya hal ini juga didukung dengan misi kedua dan ketiga, yaitu penguatan sumber daya manusia dengan mengembangkan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang terintegrasi dengan dunia kerja, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar praktik kejuruan. Yang telah didukung dengan kurikulum yang mampu menciptakan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, harus bisa menyeimbangkan antara keterampilan melakukan kerja atau keahlian dan keterampilan bersikap, bertingkah laku, atau pengendalian emosi, di mana hard skill dan soft skill harus berimbang, tidak boleh ada yang kurang. Hard skill kuat, soft skill juga kuat. Visi berikutnya, selain mewujudkan lulusan yang kompeten, lulusan juga harus berkarakter. Yang dimaksud berkarakter di sini adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah SMK. Nilai-nilai utama tersebut disesuaikan dengan gerakan nasional reformasi mental, kearifan lokal, dan kreativitas sekolah. Yang di dalam proses kegiatan belajar mengajar dipergunakan variasi metode pembelajaran, diantaranya metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran melalui penemuan, pencarian, atau penelitian, dan teaching factory. Sehingga dari visi tersebut diimplementasikan dengan misi menerapkan nilai-nilai karakter bangsa melalui penguatan pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan-kegiatan pendidikan karakter dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pendidikan karakter di sekolah, yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berisi kegiatan belajar mengajar yang menggunakan variasi metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran melalui penemuan atau pencarian atau penelitian, dan teaching factory. Kegiatan kokurikuler sebagai penguat kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri. Kegiatan pendidikan karakter yang kedua adalah kegiatan non-kurikuler dan pembiasaan pendidikan karakter di sekolah. Misalnya, pelaksanaan upacara bendera, menyanyikan lagu wajib dan daerah, membaca buku non-pelajaran dan cerita rakyat, refleksi, dan doa bersama. Dan pendidikan karakter yang ketiga adalah pendidikan karakter dengan orang tua yang dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Siswa berinteraksi dengan orang tua dan lingkungan. Profil pelajar Pancasila. Visi Kemendikbud 2020-2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden
untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan ciri-ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di SMK. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, penguatan karakter dan budaya kerja maupun ekstrakurikuler. Berikut ini penjelasan terkait pencapaian komponen visi yang ketiga dalam mewujudkan lulusan yang produktif. Produktif adalah sebuah sikap yang ingin terus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu, memiliki banyak hal yang bisa dilakukan, serta tak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Hari ini harus bermanfaat lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Mewujudkan komponen visi tersebut, maka dilakukan dengan mengimplementasikan misi berikut. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kompetensi keahlian untuk menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence dalam pembentukan lulusan yang produktif. Dan berikutnya yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Komponen visi terkait dengan perwujudan lulusan yang berdaya saing global diartikan dengan kesanggupan, kemampuan, dan kekuatan lulusan untuk bersaing secara global. Dalam mewujudkan komponen visi tersebut, maka dilakukan dengan mengimplementasikan misi berikut. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing lainnya dan fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam penguatan lulusan yang berdaya saing global. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya berpikir positif, berwawasan luas, berdaya saing, dan unggul dalam mutu. Perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang mendukung visi pemerintah Indonesia.